wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 3 Kota Serang, yang terhormat Pak Rizka dari Banten Raya TV, yang terhormat Ibu Neneng sebagai Kaprok, yang terhormat Pak Arif sebagai teknisi, serta Ibu dan Bapak panitia pelaksanaan PKL berbasis proyek. Alhamdulillah wassyukurillah, pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Itu semua anugerah dari Allah, hanya kepadanya kita bersyukur. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai pengikutnya. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, dan sekaligus pembukaan PKL berbasis proyek yang insya Allah ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, yakni Ibu Ade Susiati MPD. Kemudian sebagai guru tamu atau pemateri, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pak Rizka. Baiklah, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Mohon untuk memberikan sambutan membuka kegiatan PKL berbasis dengan segala hormat, disilakan. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizka Eka dari Banten TV, yang terhormat Bu Neneng selaku ketua jurusan media, yang terhormat teman-teman panitia PKL SMK Negeri 3 Kota Serang, anak-anakku yang dibanggakan dan dicintai. Alhamdulillah tidak panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berjumpa walaupun dalam keadaan yang seperti ini ya, pada saat Jum seperti ini. Selawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tentu kita umatnya hingga kiamat. Anak-anakku yang dibanggakan dan dicintai, saya pertama-tama mengucapkan selamat datang kepada Pak Eka di SMK Negeri 3 Kota Serang. Mudah-mudahan ini permulaan yang baik Bapak, walaupun dalam masa pandemi kegiatan ini saya lihat masih berlangsung ya Pak Ustaz. Terima kasih kepada tim panitia yang sudah menyiapkan dengan kompetensinya ya, kompetensi yang ada, karena berbeda dengan masa pandemi ini kita memang luar biasa, IT harus memang kita utamakan. Anak-anakku yang ibu banggakan dan dicintai, pertama-tama mungkin ibu menyapa kalian tentunya sehat ya di rumah ya, sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, karena pada masa pandemi ini belum berakhir. Jadi saya mohon kepada anak-anakku yang dibanggakan dan dicintai, tetap berada di rumah. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang memang kalian tidak bisa menguasai atau tidak bisa menyelesaikan, boleh datang ke sekolah tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena ibu selalu mendoakan kalian di rumah tentunya sehat walafiat, tentunya orang tua kalian juga. Kemudian anak-anakku yang dibanggakan dan dicintai, yang kedua adalah kalian pada saat sekarang ini kalian sudah di kelas 12 dan pada masa ini kalian mohon maaf nih, PKL dalam masa pandemi ini memang mungkin tidak 100% tercapai potensi kalian. Tapi mudah-mudahan dengan adanya PKL yang berbasis proyek, kemudian kita menghadirkan guru tamu dari induka pasangan kita, itu kalian minimal bisa ya, minimal kalian bisa tersampaikan satu kompetensi dalam program kalian multimedia. Dan ibu mohon kepada kalian, kalau misalnya nanti kalian ditugasi atau diberikan tanggung jawab
oleh panitia, kemudian oleh guru tamu KK, kemudian oleh Bu Neneng selaku ketua jurusan, tolong selesaikan karena ini kita harus sampai selesai. Kalian ketika selesai PKL itu biasanya kalian presentasi ke pembimbing, baik itu pembimbing di sekolah ataupun pembimbing yang berada di UK, yang kalau kita sekarang ini adalah Pak Eka. Nah kalian nanti silakan presentasikan apa yang kalian buat, karena di sini kalian membuat sesuatu. Walaupun di multimedia itu banyak sekali kompetensi, minimal kalian satu kompetensi kalian kuasai. Jadi intinya, Ibu menginginkan kalian menguasai passion kalian ketika kalian keluar dari SMK Negeri 3 Kota Serang. Kalau misalnya jurusan multimedia kalian tidak bisa animasi dan amat gitu ya. Masa sih jurusan multimedia tidak bisa animasi? Nah, dan banyak sekali kompetensi-kompetensi yang lain belum menguasai atau tidak menguasai. Kalian sendiri yang berada di kompetensi multimedia, kalian pasti akan menguasai multimedia itu seperti apa, kompetensinya apa saja, dan minimal kalian salah satu kompetensi itu menguasai, supaya nanti kalian keluar, kalian menunjukkan sertifikat, kalian menunjukkan ijazah bahwa memang saya bisa ini, ya. Tidak misalnya jurusan multimedia, saya bisa masak loh Bu, saya bisa masak loh Pak. Itu bukan kompetensi kalian. Masak itu kompetensi tambahan. Tapi multimedia kalian harus menguasai IT dan lain sebagainya. Ini tidak tahu, nanti mungkin diajarkan oleh Pak Eka ya, harus menguasai apa ketika kalian berada di kompetensi multimedia. Nah kemudian yang ketiga PKL pada masa sekarang ini memang ada yang luring, ada yang daring. Nah kalian salah satunya yang daring. Yang luring sudah kita laksanakan itu kalau ada permintaan dari IBUKA, diantaranya jurusan Tata Boga. Kalau Tata Boga hotel tersebut membutuhkan terus, makanya mereka selalu meminta ke kita. Nah kalian multimedia, kalian dilaksanakan secara daring. Dan ini salah satu potensi yang harus kalian ikuti. Karena apa? Karena nanti kalian setelah keluar dari SMK 3, kalian memegang sertifikat PKL. Ada 5 yang kemarin disebutkan, ada 5 kertas ya, atau 5 sertifikat atau 5 istilahnya SIM. Ketika kalian keluar dari SMK 3, yang pertama ijazah, kemudian yang kedua transkrip, kemudian yang ketiga yaitu tentunya ini sertifikat PKL, kemudian sertifikat uji kompetensi, kemudian sertifikat kompetensi kalau yang sudah LSP. Mudah-mudahan ini karena kita sudah melaksanakan PRL penambahan ruang lingkup untuk multimedia, mudah-mudahan di bulan November Desember kalian akan melaksanakan uji kompetensi multimedia dengan nyicil cluster. Karena cluster multimedia itu ada 3 ya sebenarnya, ada 4. Kalau misalnya kalian di bulan November Desember kalian sudah menguasai 2 cluster, berarti nanti di bulan Februari atau Maret kalian 2 cluster lagi. Kalau kalian lulus dalam 4 cluster, kalian berarti bisa mendapatkan sertifikat yang berlogo Garuda dari BNSP. Tapi kalau misalnya kalian tidak lulus keempat-empatnya, satu kalian lulus, kalian hanya mendapatkan skill transport, dan itu sebagai dasar kalian ketika bekerja. Karena mungkin nanti IBUKA nanti akan menanyakan kalian bisa apa. Kalian tunjukkan saya bisa ini loh Bu, saya bisa ini loh Pak. Itu ditunjukkan oleh sertifikat kompetensi. Nah, nanti mungkin ke depan kalau misalnya kita sudah mempunyai kelima SIM ya, ketika keluar dari SMK Negeri 3 Kota Serang, kalian tidak akan kebingungan lagi. Ya, kalian tidak akan kebingungan lagi. Kemudian perusahaan atau IBUKA pasangan kita juga tidak akan kebingungan lagi. Kalian bisa apa? Kalian harus bagaimana? Karena sudah tertera di situ, ya sudah tertera di 5 sertifikat tersebut atau 5 SIM kalian ketika keluar dari SMK Negeri 3 Kota Serang. Harapan Ibu besar sekali, harapan Ibu untuk PKL pada masa pandemi ini, karena harapannya memang tidak terlalu tinggi. Yang penting kalian bisa melaksanakan satu kompetensi saja di multimedia. Karena perlu diingat pesan Mas Menteri dalam Merdeka Belajar bahwa memang untuk pencapaian kurikulum tidak 100% juga tidak masalah pada masa pandemi ini. Yang penting kesehatan kalian, itu intinya. Kesehatan kalian, kesehatan keluarga kalian, kesehatan orang tua kalian. Nah, itu
itu yang paling diutamakan pada masa pandemi ini. Makanya tidak 100% kompetensi di kurikulum bisa dicapai. Nah, untuk itu kalian tetap jaga kesehatan di rumah, orang tua kalian juga, keluarga kalian juga. Ibu inginkan kalian tetap di rumah. Kalaupun misalnya ada main ke sekolah, silakan itu pun main kalau ada keperluan. Kalau misalnya kemarin gunanya minta izin sama ibu untuk 10 orang yang praktek, silakan, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jangan sampai dilupakan karena masa pandemi ini belum berakhir, anak-anakku. Jadi jangan sampai kalian lengah terhadap kesehatan diri kalian sendiri. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Baik, untuk acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim PKL SMK Negeri 3 Kota Serang tahun 2021-2022 dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada kesepakatan menjadi wawancara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Jadi di masa pandemi ini rumah itu bisa menjadi sekolah. Jadi jangan sampai walaupun kita tidak bisa masuk ke sekolah, tapi tetap untuk pendidikan itu harus berjalan ya, walaupun di sekolah ataupun di rumah ya. Sekarang itu kan banyak komunikasi yang harus bisa dijalankan, bisa melalui WA group mungkin dari guru-gurunya untuk komunikasi, dan juga mungkin kalau dalam bentuk multimedia ini kan lebih mengarah ke skill ya, skill di dunia broadcasting ya. Nah itu bisa referensinya banyak ya. Mungkin teman-teman kenal sudah mengenal YouTube, dan situ banyaklah referensi tentang pelatihan ada Premiere, cara pengibitan seperti apa, cara pengolahan gambar kayak gimana gitu. Nah ini sedikit biografi saya. Mungkin ini baca saja nanti langsung ke materi aja. Oke, materi geometri kali ini ada 4 poin. Yang pertama itu mengenai budaya kerja, yang kedua itu mengenai pengetahuan dasar tempat kerja, dan yang ketiga adalah pengenalan peralatan broadcast, dan poin keempat adalah pengetahuan tentang seputar broadcast. Nah, poin pertama, budaya kerja itu harus sebagai SMK, anak SMK itu kemampuan dalam mengasah skill itu harus bertajam, tetapi harus memahami dulu budaya kerja dan pengetahuan dasar tempat kerja yang dimana nanti akan kita bekerja. Nah, apa sih budaya kerja itu? Budaya kerja itu suatu asumsi nilai atau norma yang dilakukan berulang-ulang oleh pengawal atau karyawan yang berkembang dalam organisasi yang tercemar. Jadi budaya kerja itu sangat penting bagi siswa ya. Nanti apalagi masuk ke dunia kerja, itu sangat penting. Jangan sampai budaya kerja ini kita tidak paham. Nah, budaya kerja juga kita itu bisa disesuaikan dengan lingkungan kerja kita. Nah, poin kedua itu apa sih pengetahuan dasar tempat kerja? Pengetahuan dasar kerja itu tempat kerja merupakan lokasi ruang terbuka ataupun tertutup dalam hal melakukan sebuah aktivitas kerja. Tempat tersebut mencakup dari home office ke gedung office atau pabrik. Jadi tempat kerja itu tergantung kita di mana lokasi kerja. Di tempat kerja itu bisa di dalam ruangan, bisa juga di luar ruangan. Nah, yang poin ketiga yaitu pengenalan peralatan broadcast. Peralatan broadcast itu sebagai pendukung ya, sebagai pendukung perangkat lunak maupun perangkat keras. Jadi peralatan broadcast itu ada 2 poin, yaitu perangkat lunak maupun perangkat keras. Nanti akan kita bahas. Dalam melakukan aktivitas kerja, kamera itu ada bentuk kamera, video, lampu, kabel-kabel, mixer, switches, VCR, gimana nanti kita akan bahas. Dan poin keempat itu pengetahuan tentang seputar broadcast. Nah, pengetahuan seputar broadcast itu sebuah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak.
yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Jadi seputar broadcast itu pencapaian yang akan kita terima berupa suara maupun gambar. Oke, kita langsung ke materi pertama ya. Materi pertama yaitu mengenai budaya kerja. Mengapa budaya kerja sangat penting? Karena di dunia kerja itu budaya kerja itu sangat penting. Yaitu ada 3 poin. Yaitu pertama, efisiensi waktu dalam bekerja. Jadi budaya kerja itu bisa membentuk efisiensi waktu dalam bekerja. Nah, dalam pelaksanaan kerja lebih cepat dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan karena merasa pentingnya menyelesaikan dalam waktu yang tepat. Jadi efisiensi waktu dalam bekerja itu nanti akan terjalin kalau kita itu melakukan budaya kerja yang bagus. Dan poin kedua yaitu efektivitas kerjanya yang meningkat. Jadi kalau kita sudah paham mengenai budaya kerja itu, efektivitas kerja kita itu sangat meningkat. Apa yang dicapainya yaitu dalam bekerja itu kita sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP perusahaan, sehingga dalam bekerja itu lebih efektif, sehingga tidak mudah lelah, keselamatan kerja akan terjaga. Jadi keselamatan kerja itu dalam dunia kerja itu sangat penting. Jadi harus benar-benar kita pahami gitu, jangan dianggap remeh. Jadi pemahaman efektivitas dalam meningkatkan pekerjaan itu harus sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kepercayaan pekerja. Jadi budaya kerja itu kita akan percaya diri bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan itu betul gitu ya. Karena kita budaya kerja kita betul gitu kan. Jadi seseorang itu yang memahami nilai budaya kerja itu akan mendapatkan kepercayaan dalam partner atau tim kerja. Jadi dalam bekerja itu pasti kita punya partner, punya tim kerja. Tidak mungkin kita itu kerja sendiri. Jadi dalam dunia broadcast pun sama. Dalam dunia pertelevisian itu kita ada editor, ada MCA, ada VO, ada presenter, ada kameramen. Itu saling menyatu, saling berhubungan, saling terikatan. Jadi satu sama lain itu harus punya kepercayaan. Jadi masing-masing karyawan itu harus benar-benar percaya. Tapi kalau seandainya budaya kerja kita tidak betul, itu masing-masing setiap orang itu nggak mungkin percaya. Si A ini kerjanya kayak gini, gitu kan? Budaya kerjanya kok kayak gini, gitu kan? Semeraut lah, nggak sesuai dengan standar operasional prosedur, gitu kan? Jadi kadang-kadang si karyawan itu menyepelekan kita kalau kita tidak menerapkan budaya kerja gitu. Jadi ini sangat penting sebelum melakukan pekerjaan. Oke, baik. Nah, jenis-jenis budaya kerja ini ada beberapa poin jenis-jenis pekerjaan budaya kerja. Jadi budaya kerja itu harus dilandaskan berdasarkan 4 karakter ya, yaitu pertama itu budaya klan. Budaya klan yaitu budaya hierarki, budaya advokasi, dan budaya pasar. Nah itu masing-masing kita itu di posisi mana budaya kerja kita. Nah pertama nih kita akan bahas mengenai budaya klan. Nah apa sih namanya budaya klan itu? Nah budaya klan itu merupakan budaya kerja yang menciptakan lingkungan kerja yang cenderung ramah dan bersahabat. Jenis budaya kerja ini lebih menekankan pembentukan teamwork yang solid serta komunikasi yang baik. Nah, jadi pembentukan teamwork itu harus komunikasinya harus yang baik, harus yang bagus. Jangan sampai kita misalkan lulus dari SMK 3 punya komunikasi yang buruk di dunia kerja. Nah, itu akan mengganggu tim kerja kita. Kadang-kadang bisa salah paham, bisa jadi gitu. Sehingga komunikasi yang kita jalani itu kurang baik gitu. Jadi itu harus dijaga. Nah, yang kedua itu budaya advokasi. Budaya advokasi itu mencakup lingkungan yang menganut budaya kerja advokasi akan lebih bersifat dinamis dan kreatif gitu kan. Nah, seseorang yang memiliki budaya advokasi itu punya karakter yang dinamis, yang lebih kreatif gitu kan. Nah, ada 2 poinnya yaitu yang pertama yaitu berani mengambil risiko. Nah, budaya seseorang yang memiliki budaya advokasi itu dia berani mengambil risiko
Dan yang kedua itu memicu motivasi kerja karyawan dalam mewujudkan ide-ide segar. Jadi kadang-kadang itu karyawan itu harus dipacu gitu. Jadi kalau seandainya kita itu kalau nggak dipacu itu kadang-kadang kita menyepelekan suatu pekerjaan. Jadi makanya di dunia kerja itu harus siap ya. Teman-teman tuh di SMK itu harus benar-benar siap penekanan di dunia kerja. Nah itu tujuannya fungsinya yaitu untuk mewujudkan ide-ide yang lebih segar, gitu kan, yang lebih kreatif. Jadi kadang-kadang kan ini mah yang ngerjain orang lain, ini mah kerjanya gampang lah nanti aja. Jadi jangan disepelekan seperti itu, gitu kan. Makanya di dunia pekerjaan itu pihak manajemen itu membentuk sebuah tim itu untuk mewujudkan itu karyawan-karyawan itu lebih kreatif, gitu, lebih segar. Makanya ada sedikit penekanan ya. Tujuannya penekanan di dalam perusahaan itu bukan mengejas, gitu kan, bukan menyalahkan, gitu, tapi tujuannya itu untuk menciptakan budaya-budaya yang kreatif. Jadi budaya kerja ini menekankan konsep kebebasan bagi karyawan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sehingga nantinya akan mampu membuat perusahaan bertahan di tengah ketatnya persaingan. Apalagi di pandemi ini termasuk di kita ya, pada TV juga mengalami hal yang sama mungkin di beberapa perusahaan yang lain, gitu kan. Banyak sekali yang menurun-menurunan, banyak persaingan, apalagi kan sekarang itu ada media-media online itu yang harus kita terus kembangkan. Ini yang perlu diperhatikan, itu budaya adaptasi sangat penting di dunia kerja. Nah itu karyawan-karyawan itu sendiri harus mendukung. Kalau misalkan karyawan-karyawan sendiri itu tidak bisa mendukung, itu akan sulit untuk mencapai perusahaan untuk bersaing secara ketat. Jadi lulusan nanti setelah lulus dari SMK 3 ini harus mampu menciptakan sebuah ide-ide kreatif, harus menciptakan motivasi untuk karyawan untuk teman-teman yang lainnya, gitu. Jadi sebagai acuan, gitu. Jangan kita menunggu ide dari orang lain, gitu kan. Jadi jadinya ngejiplak dunia, gitu. Jadi jangan sampai lah kayak gitu. Jadi harus punya ide sendiri, harus punya kreatif sendiri. Dengan cara apa? Jadi dengan cara penekanan dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita punya penekanan, kalau seandainya ini gimana, jadi harus banyak pertanyaan-pertanyaan ada di dalam diri kita. Nah yang poin kedua itu ketiga itu budaya hierarki. Budaya hierarki itu lebih menekankan konsep lingkungan kerja yang lebih formal dan terstruktur. Ya, jadi budaya hierarki itu lingkungan ya, suasana ya. Lebih mendebatkan lingkungan yang lebih formal, lebih terstruktur. Lebih struktur itu artinya lebih terarah, lebih teratur, gitu kan. Nah itu ada 2 poin. Yang pertama itu perusahaan mematuhi aturan-aturan hierarki yang bersifat tegas dan tepat guna. Jadi selain perusahaan itu menciptakan sebuah aturan-aturan yang tegas, tapi harus disesuaikan dengan sasaran tepat guna itu sendiri. Jadi kita itu sebagai manusia itu harus menciptakan sesuatu yang harus diciptakannya itu sesuai dengan perluan. Gitu. Jadi jangan sampai yang kita buat tapi nggak diperlukan apa juga, gitu kan. Bagus-bagus kita buat tapi nggak diperlukan di dunia kerja, nggak percuma juga, gitu kan. Yang kedua itu budaya kerja ini dianggap sebagai budaya kerja yang paling tepat untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, produktivitas perusahaan itu akan tercapai itu jika budaya hierarki yang kita bangun itu sempurna ya, menciptakan di dunia kerja. Nah, poin keempat dalam budaya kerja itu yaitu budaya pasar. Budaya pasar itu budaya kerja merupakan budaya kerja yang menggunakan persaingan sebagai landasan dalam menjalankan sebuah perusahaan. Nah kita sebagai karyawan atau nanti pada saat lulus dari SMK 3 menjadi karyawan itu pasti bersaing, gitu. Nggak mungkin kita nggak ada persaingan, tapi persaingan dengan cara apa? Gitu. Tapi dengan cara yang baik-baik. Gitu. Dan persaingan itu harus diciptakan dengan suasana yang adem, gitu, yang tenang. Jangan sampai persaingan ciptakan itu menjatuhkan, saling tidak
tidak mensupport dari satu dengan yang lain, itu tidak baik juga. Nah, jadi budaya kerja ini didukung berdasarkan persaingan. Jadi akan tercipta sebuah karya mungkin yang lebih baik dibanding dengan lainnya. Nah, akan lebih termotivasi nantinya, teman-teman akan lebih termotivasi. Jadi jangan sampai biar mereka aja lah gitu kan, ada si ini. Tapi kita juga walaupun misalkan kita sebagai editor, tapi kita juga berhak untuk menciptakan sebuah karya yang di luar dari itu. Misalnya kita bisa saja belajar mengenai kameramen, gitu kan, atau voice call, voice note, atau presenter, gitu kan. Jadi kita bisa lah untuk menambah pengalaman di dunia usaha, di dunia kerja. Mungkin next ya. Nah ini poin kedua itu tempat kerja. Nah tempat kerja itu apa sih yang model tempat kerja menurut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah tempat kerja itu berlandaskan dengan tahun tidak terlepas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pengertian definisinya itu tempat kerja di mana dibuat coba dipakai atau yang menggunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan ataupun instalasi berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran ataupun peledakan. Jadi kita lulus dari SMK 3 ini mungkin di dunia multimedia mungkin nanti akan bekerja di PH, nanti mungkin ya di production house, mungkin bisa saja di beberapa perusahaan kimia yang membutuhkan multimedia, itu bisa saja terjadi. Tapi kita harus betul-betul paham gitu kan, di mana tempat kita bekerja berada. Jadi jangan soal kita bekerja sama aja gitu, tapi berbeda. Di dunia kerja di PH, di perprovisian atau di pabrik-pabrik itu berbeda. Ini dulu pengalaman teman saya bekerja di kimia, tapi dia di bidang multimedia. Nah itu banyak sekali kecelakaan yang terjadi gitu kan. Karena mereka itu tidak memahami betul gitu, gimana posisi dia bekerja, gimana tempat dia bekerja. Nah mungkin itu pastilah dari sekian puluh orang dari SMK 3 ini lulusan di sini ya mungkin bisa saja nanti ada yang lulus langsung kerja di Banten TV mungkin ya kan, mungkin ada di PH Jakarta, mungkin bisa saja ada di pabrik-pabrik kimia, pabrik-pabrik industri di Cikande atau di Cilegon, di bidang multimedia. Di multimedia itu banyak dibutuhkan ya, bukan hanya saja di pertelevisian ataupun di PH, tapi di dunia industri pun dibutuhkan sekali multimedia. Gitu kan. Itu fungsinya itu dulu teman rekan saya itu ada bekerja di Unilever, dia di bidang multimedia, menciptakan iklan ya, membuat iklan produk-produk Unilever itu kan luas ya, gitu kan. Unilever itu kan ada Johnson, banyak lah macam-macam. Nah itu mereka itu pabrik-pabrik pasti ya kan. Nah itu di pabrik-pabrik itu harus tahu betul gitu posisi dia bekerja itu apakah mengganggu pekerja atau apakah kita melakukan kesalahan. Gitu. Nah perbedaan area kerja dan tempat kerja. Nah sini ada dua ya poinnya yang harus kita perhatikan. Area kerja sama tempat kerja. Nah tempat kerja itu apa? Dan area kerja itu berbeda. Jadi termasuk tempat kerja adalah tempat semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Nah kita itu misalkan bekerja di dunia multimedia, yaitu di ruangan multimedia yang kita bekerja. Tapi area kerja itu yang beda gitu. Jadi sedangkan area kerja adalah suatu wilayah yang ada di daerah tempat kerja itu sendiri. Tempat kerja itu luas, kayak pabrik misalkan itu tempat kerja, atau di sekolah ini ruang kerja. Nah di ruang kerja ini ada banyak kan, ada SMA, ada IPA, ada IPS, ada bahasa. Dari di dunia industri juga sama gitu kan. Jadi di tempat kita bekerja itu ada area-area kerja yang memang harus kita perhatikan satu sama lain. Dimana kita akan menempatkan kita bekerja. Mungkin kita di office, di
tempat kerja. Tapi sewaktu-waktu misalkan si bos disuruh kita di area kerja di lapangan, area kerja di mungkin di luar dari tempat kita kerja berada. Dan mungkin kan di pabrik tahu sendiri kan pasti luas ya. Area-area kerja itu ada macam-macam ya, area kerja yang berbahaya, area kerja yang tidak berbahaya, area kerja yang aman lah gitu kan. Itu harus benar-benar apalagi SMK itu harus benar-benar jeli, harus benar-benar paham gitu kan. Oh, mana area-area kerja yang sepatutnya kita lakukan sesuai dengan prosedur, SOP-nya kayak gimana, itu harus kita lakukan. Poin ke nah, lokasi kerja. Nah, tempat kerja dan area kerja itu tidak terlepas dari lokasi kerja. Nah, lokasi kerja itu pengertian dari lokasi kerja itu dari lingkungan kerja itu sendiri. Lingkungan kerja itu adalah kehidupan sosial, psikologi, dan fisik dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melaksanakan tugas kita. Nah, jadi lokasi kerja itu didukung dengan lingkungan kerja. Nah, jadi lingkungan kerja kita yang baik itu akan mengakibatkan nilai sosial kita juga baik, psikologis kita juga kan baik. Nah, jadi sehingga fisik yang kita lakukan juga kan tidak mudah sakit, tidak mudah lelah. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai keadaan lingkungan sekitar. Antara manusia dan lingkungan tersebut hubungannya sangat erat. Jadi manusia dan lingkungan itu pasti ya berhubungan. Di mana kita berada ya lingkungan itu akan ada. Jadi tidak terlepas. Suatu kondisi pekerjaan untuk memberikan suasana dan situasi kerja karyawan yang nyaman dalam pencapaian tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Jadi perusahaan pun menginginkan ya karyawan itu nyaman, ya, kerjanya juga enak, gitu kan, sehingga mempengaruhi psikologis kerja kita menjadi akan lebih baik, kan, akan lebih sempurna, akan lebih cepat selesai, akan lebih cepat target, gitu kan. Nah, lokasi kerja akan mempengaruhi kerja kita. Jadi lokasi kerja itulah yang akan mempengaruhi kerja kita. Jadi kalau lokasi kita kerja baik, itu akan mempengaruhi kinerja kita baik pula. Nah, ini sebelum kita udah paham ya tempat kerja, lokasi kerja, lingkungan kerja. Nah, kita juga harus paham betul potensi lokasi kerja kita. Jadi jangan seenak sama dewek gitu kan, jangan seenaknya aja gitu kan. Mentang-mentang kita tuh saya menjadi sini nih gitu kan. Tapi kita nggak tahu gitu kan lingkungan kerja seperti apa gitu. Nah, itu harus diperhatikan gitu kan. Jadi banyak kejadian kecelakaan yang tidak diduga, yang tidak disangka, yang sehingga perusahaan pun melakukan prosedur keselamatan kerja dijaga, tapi tetap aja kok ada kecelakaan gitu kan. Tapi kok kenapa ada sesuai yang tidak diinginkan oleh perusahaan gitu ya, karena karyawannya sendiri gitu kan tidak melakukan pemahaman gitu kan tentang lingkungan kerja, lokasi kerja yang kita lakukan. Nah, di sini kalau kita pahami itu kan biasanya ya ini yang umum aja ya, mungkin ada banyak, mungkin ada sebenarnya ada 5. Cuma ini yang mendasar aja ya, mungkin yang 3 ini di semua perusahaan pasti ada gitu kan, pasti ada. Nah, potensi lokasi kerja itu ada 3 poin, ada zona bahaya, ada potensi berisiko bahaya, waspada. Biasanya kalau zona bahaya itu ditandai tanda merah gitu kan, ada tandanya lah gitu. Ada tanda ini adalah radiasi kimia gitu kan, atau ini udah licin gitu kan. Jadi harus hati-hati dalam berjalan gitu. Nah, yang kedua itu potensi berisiko bahaya, itu waspada. Itu biasa kadang-kadang ditandai warna hijau. Jadi diperkirakan alat bantu keselamatan kerja diperlukan itu sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi atau area. Nah, ada poin ketiga itu zona aman. Nah, biasanya zona aman itu ya biasanya banyaknya di office ya, di kantor dan itu biasanya tidak memerlukan APD. Jadi yang mungkin kondisinya itu sudah steril dengan sesuatu hal yang membahayakan karyawan itu sendiri. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman setelah lulus dari SMA 3 masuk ke dunia kerja. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oke,
jenis-jenis lingkungan kerja itu kayak gimana sih gitu kan? Ya kita harus kita cermati ya, harus kita pahami betul jenis-jenis lingkungan yang harus kita kerjakan. Jadi sebagai calon karyawan ya, ini SMA 3 itu pastilah langsung kerja lah insya Allah ya. Nah ini pasti harus dipahami gitu kan, jenis-jenis lingkungan kerja, saya ini kerjanya di sini gitu. Jadi harus tahu gitu kan, kayak gimana sih gitu aturan mainnya gitu perusahaan ini, itu harus betul diperhatikan, jangan langsung kerja gitu kan. Oh saya udah langsung kerja, tapi nggak diperhatikan resikonya apanya, gitu kan, kondisinya lingkungannya kayak gimana, itu harus diperhatikan. Jadi ada dua ya, ada lingkungan kerja fisik maupun lingkungan kerja non fisik. Jadi lingkungan kerja fisik itu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi lingkungan kerja non fisik itu, lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Nah, lingkungan kerja fisik biasanya itu tidak terlepas dari tools ya, tidak terlepas dari alat ya. Itu lingkungan kerja fisik. Biasanya di ruang produksi kan. Nah itu berpengaruh terhadap manusia dengan alat kerja gitu. Itu tidak terlepas. Nah itu kita paham betul, saya ini kerja di produksi gitu. Saya ini kerja di lab kimia. Lab kimia diperlukan kan mungkin ada bahan-bahan kimia, segala macam itu kan, itu berbentuk fisik ya. Nah ini lingkungan kerja non fisik itu dasar kebanyakan di office ya. Di office itu mungkin hubungan dunia marketing ya, dunia manajemen. Nah itu lebih banyak ke non fisik. Jadi lebih banyak ke manajemen atau people to people. Jadi manusia ke manusia, lebih banyak ke situ. Jadi hubungannya antara manusia dengan manusia. Tapi biasanya lingkungan non fisik itu levelnya menengah ke atas. Menengah ke atas. Jadi menengah ke atas biasanya level non fisik. Nah itu yang dua itu harus perhatikan sebagai calon karyawan nanti. Dan dunia kerja harus perhatikan poin itu. Terus next. Nah ini udah masuk ke materi inti. Nah, tadi kita udah bahas panjang lebar mengenai tempat kerja, lokasi kerja, lingkungan kerja. Karena itu sebelum kita masuk ke dunia kerja, itu kan harus betul-betul sebagai calon karyawan betul-betul paham betul tempat kerja kita, lokasi kerja, seperti apa kita nanti bekerja. Nah pasti udah teman-teman di sini sudah berpikir lah sejauh itu gitu kan. Oh saya nanti kerja di sini nanti, nanti saya kerja gitu. Pasti ada cita-cita seperti itu. Nah itu pasti udah paham betul. Oh tempat kerja ini, tempat kerja saya ini berbahaya nih. Jadi harus diperhatikan poin-poinnya, harus diperhatikan lingkungan kerja yang harus kita jalankan. Nah sekarang kita masuk ke materi itu ya. Nah, poin ketiga itu materi pengenalan peralatan broadcast. Nah sebenarnya pengenalan peralatan broadcast itu banyak ya, nggak hanya yang saya tampilkan ini, banyak. Cuma kan kalau saya jabarin semua mungkin bisa menulis 10 buku gitu untuk peralatan broadcast. Jadi ini saya tampilkan ini itu hanya poin-poin intinya, poin-poin garis besarnya saja mengenai peralatan. Nah untuk lebih jauhnya mungkin teman-teman bisa lihat di karena banyak di internet ya. Mengenai apa sih peralatan produksi yang harus diinginkan. Nah mungkin ini yang kesulitan dari ya teman-teman di zaman sekarang ini sulit untuk praktek gitu ya. Mungkin ada beberapa mungkin yang pernah praktek, mungkin yang belum pernah praktek, mungkin setidaknya punya gambaran apa sih peralatan bukan di dunia broadcast. Nah, yang poinnya itu di sini saya menampilkan ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah kamera. Kamera itu sebagai alat rekam gambar. Itu sangat penting. Kalau ada kamera gimana untuk menghasilkan gambar? Ini gitu kan. Jadi kalau nggak ada tools ini gimana menghasilkan gambar?
Mungkin kalau di sekarang ini ya banyak pakai HP juga bisa, ya kan? Pakai kamera mirrorless juga bisa. Cuma kalau di dunia broadcast itu dunia di mana beberapa banyak algoritma yang harus kita lalui. Jadi cakupannya sangat luas. Jadi pembentukan kamera yang berstandar broadcast. Jadi seperti apa kamera yang standar broadcast? Nah, standar kamera broadcast itu harus memiliki kamera standar yang full HD, kan? Full high definition, ya, punya standar seperti itu agar menghasilkan output yang jernih, hasil yang cukup baik. Poin intinya itu sebenarnya di kamera. Hasil yang baik akan dicapai jika kita pengambilan gambar kita itu bagus. Setelah kamera itu kita ada handset broadcast. Jadi handset broadcast itu ya ada audio, ada video, audio output, ada audio input. Jadi memiliki dua device standar broadcast ya. Bukan handset yang HP, beda. Handset broadcast itu ada dua device, yaitu input, yaitu untuk berkomunikasi ya, dan output untuk mendengarkan. Nah itu juga punya standar-standar DWL yang cukup tinggi, punya standar-standar yang cukup memadai untuk menciptakan suara yang cukup bagus. Nah yang ketiga itu adalah STL atau Studio Transmission Link. Ini sangat penting. Kalau nggak ada ini, gimana caranya hasil karya kita ini bisa menghasilkan di dunia di TV? Nah, kalau nggak ada ini nggak bisa. Apa sih STL itu? Apa sih Studio Transmitter Link itu? Ya namanya juga transmitter ya. Transmitter itu kan penghubung. Jadi tautan pemancar. Studio mengirimkan audio dan video. Maksudnya tautan pemancar studio mengirimkan audio dan video itu maksudnya yang apa sih Studio Transmitter Link itu? Ya namanya juga transmitter ya. Transmitter itu kan penghubung. Jadi tautan pemancar studio mengirimkan audio dan video. Maksudnya tautan pemancar studio mengirimkan audio dan video itu maksudnya yang kita rekam ya, yang kita rekam berupa video, yang rekam berupa audio itu akan ditransmisikan. Jadi akan ditransmisikan ke siaran televisi, stasiun televisi dari studio siaran, dari studio siaran atau fasilitas asal ke pemancar radio, pemancar televisi atau fasilitas aktif di lokasi lain. Nah tergantung broadcast itu sendiri gitu kan. Nah mungkin bisa saja terjadi teman-teman bisa di televisi, bisa di radio. Broadcast itu luas ya. Broadcast itu bukan hanya di televisi saja, bisa di dunia di radio bisa. Nah kita di sini membahasnya broadcast di dunia pertelevisian. Jadi STL itu sangat dibutuhkan dan alatnya juga cukup mahal STL ini gitu kan. Jadi karena tujuannya itu transmisi antara hasil gambar yang kita hasilkan itu akan memancarkan ke satelit. Nah tujuannya ini. Nah ada mixer. Jadi mixer itu saluran dua kanal L dan R, light or ref untuk stereo. Nah saluran mixer ini ya tidak terlepas dari audio ya, audio. Jadi fungsinya untuk memisahkan audio L sama audio R. Gitu. Ini sangat penting. Gitu. Ini sangat penting untuk dual language, karena di televisi itu sangat diperlukan nih. Nah, kalau misalkan nggak ada ininya itu nanti dual language-nya nggak ada gitu kan. Jadi hanya stereo talk saja gitu kan. Stereo itu artinya gabungan antara audio left sama audio right gitu kan. Nah, mixer itu fungsinya itu untuk memisahkan antara audio left sama audio right. Fungsinya itu untuk dual. Nanti di televisi kan biasanya ada ya mau bahasa Inggris, mau bahasa ini atau mau karaoke atau mau suaranya aja atau mau backsoundnya aja. Nah itu nanti di setting di sini. Jadi stereo sama mono bisa. Kemudian mengirimkan ke crossover aktif.
aktif, kemudian diumpan ke power amplifier dan terakhir ke speaker. Nanti, nah akhirnya muncullah makanya kalau nggak ada ini ya nggak ada suaranya di televisinya gitu kan, cuma hanya gambar tok doang gitu kan. Nah sekarang switcher. Nah switcher ini fungsinya itu untuk nah kita dulu ya kita mengartikan dulu switcher itu apa. Nah itu switcher itu perpindahan gambar dari satu sumber video ke sumber video lain, menciptakan special effect, memilih gambar dari satu gambar untuk direkam atau on air. Nah fungsi switcher itu biasanya untuk on air. On air itu maksudnya untuk live ya. Jadi on air itu untuk live, jadi switcher itu difungsikan untuk live. Intinya gitu ya. Jadi bisa juga untuk offline, tapi kalau di televisi itu switcher ini difungsikan untuk on air ya. Jadi biasanya switcher itu diperlukan itu dari lebih dari satu kamera. Kalau cuma satu kamera ya nggak perlu pakai switcher gitu kan. Dan switcher itu menghubungkan antara kamera satu dan kamera lain. Jadi biasanya itu di studio, mungkin pernah lihat ya studio televisi ya. Studio televisi itu kan ada 2 kamera, ya, atau mungkin bahkan ada 4 kamera yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan antara kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4 itu dengan switcher. Nah, switcher itu fungsinya untuk menghubungkan antara. Kadang-kadang kan bingung ya, teman-teman mungkin yang belum praktek bingung gitu kan, kok gimana sih 4 kamera bisa digabungkan jadi satu gitu kan. Bisa perpindahannya kok bisa gitu. On air ya, kalau offline kan diedit lah itu ya, nggak perlu pakai switcher, kita edit kamera 1, kamera 2, kamera 3 gitu kan. Nah, bisa dibuktikan. Nah, tapi kalau seandainya on air itu nggak bisa. Jadi on air itu diperlukan switcher itu fungsinya yaitu untuk menggabungkan. Selain menggabungkan, switcher itu difungsikan untuk transisi, untuk memasukkan special effect. Biasanya tuh switcher itu sudah lengkap. Switcher itu di situ sudah lengkap. Ada special effect-nya, gitu kan. Ada transisinya, gitu kan. Kebanyakan itu switcher on air itu nggak perlu banyak editing gitu kan, karena memang ya sudah gitu hasilnya. Nah, tapi switcher itu ada tambahannya gitu kan, ada transisi supaya lebih menarik gitu, supaya perpindahan antara kamera satu dan kamera lain itu tidak kaget gitu. Makanya ada transisi di switcher itu sendiri. Jadi nggak mungkin online itu kita langsung edit ya, jadi pengeditannya langsung di switcher ini sendiri. Jadi fungsinya switcher ini sebenarnya yang sama saja dengan pengeditan ya. Jadi pengeditannya secara langsung. Kalau offline kan pakai Premiere, tapi kalau misalkan pengeditan secara langsung multicam itu pakai switcher. Ya udah paham ya teman-teman apa itu switcher ya. Nah sekarang studio. Nah, peralatan broadcast itu tidak terlepas dari studio. Fungsi broadcast itu kebanyakan kan di internal ya, di studio lah, tidak di luar studio. Kebanyakan kalau misalkan kita bekerja di luar studio, kebanyakan PH, production house, ya, atau apalah gitu ya. Yang itu kebanyakan dia tidak memerlukan studio, lebih banyak karena dia itu lebih banyak di lapangan gitu kan, buat video profil ya. Nah kalau di broadcast di televisi itu studio itu sangat penting gitu kan. Walaupun tidak utama gitu, tapi studio ini sangat penting untuk untuk interface ya, untuk interface lebih baik, lebih bagus ya. Nah, kalau misalkan kita studio kita jelek itu juga akan mempengaruhi hasilnya juga gitu kan. Jadi studio ini untuk melakukan aktivitas siaran atau rekaman. Biasanya itu kalau studio itu difungsikan biasanya untuk untuk berita gitu, untuk siaran langsung gitu kan. Nah yang terakhir itu ada pemancar. Pemancar itu memancar gelombang elektromagnetik termodulasi dengan frekuensi tertentu sesuai dengan frekuensi yang dipakai oleh channel tersebut. Nah, frekuensi ini kan beda-beda. Mungkin
frekuensi mungkin di TVRI beda, mungkin di Badan TV beda fungsinya tuh itu kan nggak bentrok, nggak betul. Dan frekuensi itu biasanya kan sudah include ya, sudah include dengan izin siaran. Jadi frekuensi itu sudah izin siaran. Jadi izin siarannya seperti ininya. Tapi sekarang era digital ini sudah berubah. Sekarang itu menggunakan digital ya, udah analog lagi. Jadi kalau dulu itu kan masih analog, digital itu paling kita berbayar. Di analog itu paham ya, antara televisi digital sama analog. Kalau televisi digital itu kan frekuensinya berdasarkan transmitter, kalau analog berdasarkan antena. Jadi pemancar analog itu kita membutuhkan antena. Jadi kalau misalkan antena A radiusnya berapa kilometer, jadi kalau misalkan sudah sampai berapa kilometer itu harus di receiver lagi yang terima lagi ke dari antena satu ke antena lain lagi supaya jangkauannya luas. Nah sekarang itu udah digital, jadi nggak memerlukan banyak antena, nggak membutuhkan banyak lagi yang panjang yang tinggi gitu ya. Jadi cukup satu antena itu dipancarkan melalui satelit. Nah itu gambarnya lebih bagus ya. Jadi sekarang itu TV digital itu lebih bagus. Banten TV juga alhamdulillah sudah baru bulan Maret sih, tapi sudah mengikuti TV digital karena memang diwajibkan harus pakai TV digital sekarang ini, sudah tidak menggunakan TV analog. Itu peraturan baru itu memang pertelevisian wajib yang tadinya analog sudah diganti dengan digital. Itu udah semua. Ya mungkin itu ya poin-poin mengenai peralatan broadcast. Nah untuk poin-poin yang lainnya yang nggak saya sebutkan itu mungkin bisa dicari ya di Google. Nah poin ke berikutnya. Nah ini secara penyiaran ya. Mungkin alur-alur ini mungkin ada bayangan. Tadi cuma menjelaskan mengenai nah ini saya buatkan berdasarkan skema. Maksudnya skema itu alur dari hilir sampai dari hulu sampai hilir ya, dari awalnya mentah bentuknya gambar mentah menghasilkan di televisi. Nah di sini kan di atas tuh ada 3 kamera nih ya. Nah ada 3 kamera, di sini ada perlengkapannya ada 2, ada mixer video, ada mixer audio yang tadi sudah saya sebutkan ya. Mixer audio itu tadi itu switcher ya. Kalau yang mixer audio bisa. Nah, mixer audio itu fungsinya itu menggabungkan antara beberapa kamera. Nah, mixer video itu fungsinya kalau misalkan ada multicam itu beberapa kamera lebih dari 1 kamera. Itu nanti dimasukkan ke mixer video, videonya ya, kabel videonya, bukan ke audionya masuk ke mixer audio. Nah, setelah itu masuk ke splitter. Nah, setelah splitter itu fungsinya itu untuk menggabungkan antara mixer video dan mixer audio. Ini kan terpisah ya, antara mixer video dan mixer audio. Nah itu bagaimana cara menggabungkan antara si video ini sama si audio? Nah itu dengan cara splitter. Fungsi splitter itu menggabungkan antara video dan audio sehingga menciptakan video dan audio bersamaan. Setelah itu baru ada yang namanya kalau di televisi itu TV preview ya. TV preview itu fungsinya itu untuk mereview dulu gitu. Jadi sebelum ke master control itu harus direview dulu hasil yang kita ini tuh sudah ada audionya, sudah videonya sudah bagus, sudah audionya sudah bagus, dan baru masuk ke master control. Tapi sebetulnya sebelum ke master control itu ada namanya komputer grafis atau komputer grafis ya, atau yang biasa disebut kita itu editing lah ya, editor ya. Nah udah hasil video audio yang sudah kita hasilkan itu biasanya itu ada yang masuk ke master control, ada dulu yang terlebih dahulu masuk ke komputer grafis.
atau editor. Nah kalau biasanya kalau masuk ke masa komputer itu biasanya kalau yang live. Kalau live itu biasanya langsung ke dari video, audio, rekaman langsung masuk kontrol. Oke. Tapi kalau ada beberapa video yang memang diperlukan editing, kayak semacam berita, juga berita hasilnya dari itu harus diperlukan editing dulu. Kenapa? Juga karena untuk memilih gambar yang bagus, terus untuk menambahkan logo-logo, untuk menambahkan insert video lainnya, gitu kan. Nah itu di edit video atau komputer grafis. Nah setelah dari komputer grafis kita olah video-video yang sudah kita ambil, baru ke master control. Apa sih master control itu? Yang master control itu menghubungkan video ke splitter televisi. Jadi master control itu ini ya kontrol komputer, ya kontrol komputer yang dihubungkan langsung ke televisi. Jadi kalau sudah ke playlist ya, master control itu ada namanya playlist. Playlist kalau sudah masuk playlist itu artinya itu sudah siaran, sudah disiarkan gitu ya. Jadi fungsinya untuk menyiarkan misalkan hari ini berita, nanti setelah berita jam 1 nanti ada siaran langsung apa gitu kan, nanti itu ke masa kontrol. Nah dari masa kontrol masuk kembali lagi ke splitter. Nah dari splitter itu nanti ada dua, ada TV preview, ada komputer arsip atau recording. Nah biasanya itu kita ada namanya arsip, komputer arsip biasanya server ya, server. Diperlukan server ini fungsinya itu supaya nggak hilang data-data kita. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita naruh di komputer grafis kan, tapi kalau dilihat kan nggak masuk ke komputer grafis. Komputer grafis kan cuma hanya video-video tertentu. Dan itu dari splitter itu dipecah ke komputer arsip sama komputer preview. Jadi di komputer itu harus melihat previewnya dulu juga gitu kan. Takutnya ada yang salah. Kadang-kadang kan kalau seandainya kita misalkan nih berita siang jam 12. Nah nanti ada siaran ulang namanya rerun ya. Nah kalau misalkan jam 12 kita ada beritanya ini ada kalimat yang salah gitu kan. Misalkan ini kok wawancaranya kok harusnya gubernur kok namanya kok Pati gitu kan, pas terjadi. Nah itu fungsinya TV preview itu fungsinya itu. Jadi tingkat kesalahan pasti ada. Nah untuk mengecilkan tingkat kesalahan itu dari preview sendiri. Jadi MCR atau master control itu fungsinya itu mengontrol apakah video ini ada kesalahan atau tidak. Itu pasti ada. Nah, audionya nggak ada, gitu kan. Entah nama-namanya yang salah, gitu kan. Atau bisa saja harus berita ini kok kayaknya ini gitu pasti. Nah itu bukan TV preview. TV preview itu untuk melihat pada saat nanti menang atau pada saat nanti disiarkan lagi itu tidak salah lagi. Nah setelah itu masuk ke microlink itu biasanya sih ada di itu ya, ada di antena-antena itu tahun itu. Setelah itu masuk ke parabola. Nah di sini makanya saya bilang di sini ada parabola, ada mungkin tower dan pemancar. Nah kalau parabola itu sudah digital ya, kalau kita TV masih bentuknya tower, pemancar itu masih analog. Nah kalau biasanya kalau misalkan di ada nama shelter itu biasanya di tegangan ya, kemudian tegangan kalau misalkan tegangan itu mempengaruhi sinyal. Nah itu makanya shelter itu sangat penting untuk lebih konsisten ya ini siarannya, supaya nggak terganggu dengan siaran-siaran yang lainnya. Langsung ke TV rumah yang biasa kita lihat. Mungkin itu ya gambaran besarnya. Standarnya begini lah sebenarnya. Mungkin di lain tidak berbeda, mungkin lebih canggih lah. Mungkin di Amerika berbeda ya. Tapi setidaknya garis besar seperti ini. Paling yang membedakan paling jenisnya ya, jenis misalnya videonya
pakai ini, Audio-nya pakai ini, mungkin kamera-nya pakai ini, mungkin masa kontrolnya pakai ini. Nah, ini perangkat keras. Jadi makanya dari awal saya mengatakan bahwa progres itu ada dua ya, yang perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, ini yang sudah saya sebutkan adalah perangkat kerasnya. Dan yang kedua itu perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu ada 4 poin. Yang pertama itu perangkat editing video, Premiere, menggunakan Premiere, Final Cut Pro, After Effects, banyak lah macam-macam itu. Gatung ininya. Yang kedua itu Black Magic Media. Nah, Black Magic Media itu biasanya berhubungan dengan switcher ya. Jadi Black Magic Media itu untuk biasanya sih menggunakan gitu. Jadi untuk memasukkan teks, untuk memasukkan iklan, memasukkan gambar. Nah, ada poin ketiga itu adalah Expert CG. Expert CG perangkat lunak Expert CG itu diperuntukkan untuk dimasuk kontrol. Nah, itu yang tadi saya maksudkan yaitu playlist. Gitu. Nah, perangkat lunak playlist itu namanya Expert CG. Bukan macam-macam ya. Tapi yang biasa digunakan itu namanya Expert CG itu untuk memasukkan menjadwalkan siaran-siaran. Yang poin keempat adalah voice recorder. Nah, voice recorder fungsinya itu VO ya, untuk audio tambahan. Nah, itu biasanya pakainya perangkat lunaknya Adobe Audition, banyak ya. Mungkin itu gambaran garis besar ya. Mungkin poin keempat. Nah, poin keempat itu pengetahuan seputar broadcast penyiaran ya. Nah, ini mohon ini gambar saya asli ya. Itu dulu saya masih di PH sebelum masuk ke TV. Nah, ini saya menggarap TVC ya, menggarap iklan TV. Jadi kita tidak punya aturan ya. Maksudnya perusahaan negara ini punya aturan. Ada yang namanya TV, ada yang namanya PH. Nah, MNC TV atau RCTI atau Indosiar atau apalah di TV itu namanya media TV ya. Dan media TV itu biasanya itu tidak diperuntukkan untuk membuat iklan. Biasanya untuk pembuatan iklan itu biasanya dilempar ke PH-PH. Nah, untuk pengetahuan seputar broadcast atau penyiaran ya, broadcast itu ada Inggris. Jadi bahasa kita mah penyiaran ya. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu proses penyampaian siaran dari hasil proses produksi. Jadi proses penyampaian siaran dari hasil proses produksi. Maksudnya dari hasil produksi kita olah segala macam itu kita siarkan. Ya. Pengertiannya seperti itu. Poin kedua itu proses pengiriman sinyal melalui satelit, melalui radio, melalui televisi, komunikasi data. Nah, broadcast itu luas, bukan hanya televisi saya yang sudah saya maksudkan. Mungkin radio juga sama broadcast sepertinya. Nah, mungkin ada Mas FM, mungkin ada TV FM, mungkin ada apalah gitu ya. Nah, itu sama aja broadcast namanya broadcast itu siaran gitu. Ada siaran berupa audio, ada siaran berupa gambar dan audio, dan mungkin ada juga berupa komunikasi data. Itu sama saja pengetahuan seputar broadcast seperti itu. Nah, itu mungkin next. Nah, ini jenis produksi broadcasting ya. Nah, jenis-jenis produksi broadcasting itu sini saya ada 5 jenis-jenis saya. Nah, ini garis besar aja saya kasih tahu. Mungkin yang lainnya mungkin banyak. Tapi standarnya jenis apa sih misalkan broadcast di TV itu apa sih? Ya produksinya apa aja sih gitu kan? Itu ada profil perusahaan, profil program televisi, TV program. Nah, profil perusahaan atau komponen profil itu biasanya video buat profil perusahaan ya, uang itu perusahaan, uang itu company. Nah, itu profil perusahaan. Ada yang kedua itu program televisi. Program televisi itu ya TV program siaran
mungkin pernah dengar ada silet, ya kan? Nah, mungkin kalau kita ada ibadat, berita, kan? Ada sholawat, ya? Ada macam-macam lah. Gitu. Nah, itu namanya program televisi ini biasanya itu udah rutin. Jadi biasanya orang televisi itu satu bulan sebelum siaran itu sudah stok gambar yang akan ditampilkan di televisi. Jadi supaya jam tayangnya itu tepat sesuai dengan jadwal. Jadi program TV seperti itu. Program TV itu biasanya sudah terjadwalkan, misalkan jam 12 berita itu pasti ya, sama. Kalau misalkan pernah lihat di TV One atau Banten TV ada namanya kalau di Banten itu SPB itu jam 6 itu pasti. Nanti besoknya nanti ada lagi SPB. Nanti jam 5 ada berita petang, nanti jam 6 jam 9 malam itu ada berita malam. Itu rutin setiap hari ada. Itu namanya program TV. Program TV itu program yang disarankan berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan. Ada juga yang namanya memang program TV di luar dari kita. Biasanya sih itu ada iklan ya, biasanya iklan. Misalkan DPRD ini ada ini harus tayangkan masuk ke program TV. Tapi biasanya itu showtime ya, showtime itu tidak berkelanjutan. Nah, produksi broadcast itu bisa musik, video klip. Nah, mungkin waktu sebelumnya saya pernah di sini juga pernah penilaian itu ada yang membuat video klip ya, ada buat perfusion. Nah, itu seperti itulah. Nah, jadi musik itu kayak mungkin pernah dengar kayak pembuatan video klip mungkin atau pen gitu ya. Berapa lah. Nah, kalau di luar juga ada musik itu sebagai untuk proses produksi pembuatan video klip. Nah, ada yang namanya TVC. Nah, TVC itu iklan televisi. Iklan televisi itu misalkan Telkomsel dengan buat iklan, kita buat yang namanya TV komersial atau TVC. TV komersial ini biasanya berbayar. Jadi beda dengan program TV. Program TV itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Nah, kalau iklan TV atau TVC itu berbayar. Biasanya kalau TVC itu iklan TVC itu durasinya panjang. Kan? Kalau beda kalau program TV. Program TV itu panjang. Yang ininya itu standar-standarnya 15 menit ke atas, 15 menit, 30 menit, 1 jam, ada yang 2 jam. Gitu. Dan iklan televisi atau TV itu biasanya short time, waktunya singkat. Mungkin bisa jadi berapa detik, mungkin bisa jadi hanya 1 menit saja, mungkin hanya 30 detik, cuma hanya pembunuhan segala macam. Tetapi ini berbayar, TVC itu berbayar. Nah, ada namanya TV pembunuhan sosial atau komersial. Biasanya non komersial itu ya kayak kita nih sekarang zamannya COVID. Nah, ini misalkan dari dinas kesehatan atau dari pusat dari pemerintahan itu setiap televisi wajib untuk menayangkan protokol kesehatan. Itu kita juga buat itu, tapi sifatnya non komersial, ada yang non komersial juga. Ya mungkin itulah selingan jenis-jenis produksi yang dibuat di broadcasting. Dan mungkin nanti teman-teman entah sebagai tim pembuatan profil perusahaan mungkin bisa saja terjadi di divisi program televisinya, gitu kan. Bisa saja terjadi di divisi kreatifnya, di bidang musik, video klipnya. Mungkin bisa saja nanti teman-teman bisa di tim pembuat iklan televisi. Itu beda-beda. Jadi biasanya itu ada yang atur itu orang manajer program ya, manajer program nanti disampaikan ke orang tim kreatif nanti disampaikan siapa yang cocok, siapa yang layak nih orang-orangnya masuk ke pembuat si profil perusahaan. Nah, itu biasanya tadi ibu kepala sekolah mengatakan itu sangat penting orang rutin itu minimal satu standarisasi sertifikasi yang harus ditekankan gitu ya. Itu fungsinya itu di sini nanti, tawarnya di sini. Nanti teman-teman ini kalau memang di dunia broadcast itu, saya lebih suka ke pembuat iklan deh, gitu. Atau saya lebih suka ke bagian program televisi lah, gitu kan. Atau mungkin bisa saja saya lebih condong ke bagian kreatif, gitu kan. Nah,
Nah nanti fungsinya di sini. Nah mungkin itu ya seringan mengenai produksi-produksi yang dilakukan di dunia broadcasting. Nah ini poin next ya. Nah ini ruang lingkup broadcast. Nah ruang lingkup broadcast itu ada 4. Jadi garis besar saya ambil ya. Nah ruang lingkup broadcast itu ada presenter, kameramen, wartawan media, atau dunia perfilman itu biasanya mencakup sutradara, produser, editing itu masuk ke dunia perfilman. Nah yang pertama itu presenter. Presenter itu orang yang memperkenalkan atau mempresentasikan materi dari program yang dibawakan, misalkan seperti penyiar atau siar berita itu masuk ke presenter. Itu membaca berita, news anchor itu mungkin teman-teman sering yang mulia. Yang kedua itu kameramen, ada kameramen. Mungkin teman-teman sudah pernah jadi kameramen, gitu kan? Nah, kameramen itu juru kamera, bahasa Indonesia juru kamera. Jadi yang bertanggung jawab untuk semua aspek teknis pemotretan atau rekaman gambar. Yang ketiga itu wartawan media. Yang wartawan media biasanya di lapangan. Jadi penyampaian berita, penyampaian informasi itu adanya di wartawan media. Wartawan media itu atau biasa yang disebut dengan jurnalis. Jurnalis itu ya orang yang mencari berita, atau kalau misalkan ya bahasa Indonesia maksudnya pewarta gitu. Yang wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalis atau orang yang secara teratur menuliskan berita atau berita laporan. Jadi isi berita itu biasanya diambil dari wartawan gitu. Dan yang keempat itu dunia perfilman. Dunia perfilman itu ya itu biasanya di bagian produksi ya. Dunia perfilman itu maksudnya dunia produksi, ada sutradara, ada produser, ada editing, ada mixing, ada kreatif, itu di sini. Jadi ada 4 poin lah yang standarnya ruang lingkup broadcast. Mungkin itu gambaran besar mengenai dunia broadcast. Mungkin nextnya ada tugas yang harus dan tapi sebelum tugas pertanyaan boleh Pak? Boleh kalau misalkan ada beberapa pertanyaan sambil lihat jenis-jenis tugasnya ya, sambil diperhatikan, sambil dipahami tugasnya. Mungkin dari screen itu kalau foto ya. Nanti untuk teknisnya mungkin nanti ibu nanti yang jelasin seperti apa. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang masih belum ngerti atau ada yang mungkin di luar dari ini boleh di broadcast. Baik, mungkin itu banyak sekali ya, ilmu yang disampaikan hari ini dari Pak Eka dan dari Siti ya. Berharap kalian semua mendengarkan, kemudian menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Eka. Kalau Ibu alhamdulillah waktu 2019 bertemu PKL di sana. Jadi apa tadi yang semua yang disampaikan oleh Pak Eka, alhamdulillah Ibu sudah pernah tahu tempatnya bagaimana, ruangannya di mana, peralatannya seperti apa. Alhamdulillah sudah pernah ini Pak di sana ya, mulai dari menggunakan switcher ya. Kemudian di master control juga saya sudah banyak bertanya, mendapatkan informasi dari Pak Guntur waktu itu di sana Pak ya. Kemudian pada saat ambil gambar juga saya pernah ikut ke Bojonegara itu Pak. Oh ikut. Iya pernah ikut di sana ya. Kemudian dari mulai pengambilan gambar sampai syuting di Pulau itu dan ikut pernah. Jadi kata saya pas saya datang ke sana, kebetulan waktu itu sama si Ucis ya. Oh Cis. Asli di sana. Sudah ada. Ya jadi jadi ya alhamdulillah sudah tahu gitu ya kurang lebihnya siaran itu seperti apa, prosesnya bagaimana sampai disiarkan ke televisi. Alhamdulillah sudah pernah melihat langsung gitu Pak ya, dan sudah
bisa ya. Jadi ini untuk tugasnya ya. Udah nyala belum Pak? Belum. Belum. Bisa pakai ini. Saya cek sana. Saya cek sana ya Pak. Saya kembalikan. Dibalik aja. Iya. Bisa. Udah, Pak. Ya. Oke, masih mendengarkan nggak ini? Ini ada pada tidur. Masih, Bu. Masih, Bu. Iya. Iya, jadi Masih, Bu. diomelin sama kakaknya. Ini ya dari ya ya materinya tersampaikan ya, materinya bisa nyampe, kemudian nanti tugas-tugasnya juga bisa dikerjakan dengan baik. Nah di sini Pak Eka sudah menyiapkan tugas untuk kalian ya. Pak Eka sudah dijelasin. Jadi ada tugasnya itu terserah ya, ada tiga jenis ya. Terserah nanti mau dipilih salah satu aja. Jadi bentuknya itu apakah feature, apakah bentuknya berita atau bentuknya iklan. Nah mungkin ibunya ada yang punya produk ya, mungkin bisa diiklan, bisa dibuat videonya belajar ya. Nah, mungkin kalau untuk berita mungkin ada kejadian-kejadian di lokasi ya. Lokasi mungkin ada kejadian-kejadian atau apa dibuat berita. Kalau misalkan enggak, nanti bentuknya feature itu umum ya. Feature itu misalkan di lingkungan kampung teman-teman mungkin ada pembuat pengrajin kayu atau pengrajin apa gitu kan. Nah, itu bisa dibuatkan dokumentasi ya berupa dokumentasi. Nah, tapi di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam pembuatan tugas ini. Yang pertama itu mungkin masing-masing beda-beda ya. Mungkin poin pertama pengambilan gambar di feature itu ada bentuknya story. Kalau berita itu bentuknya kejadian, peristiwa. Dan iklan itu biasanya ya produk gitu kan. Ya, kalau ada produk berarti iklan namanya gitu ya. Nah itu biasanya mungkin ada teteh-tetehnya yang mungkin lagi jualan atau mungkin mbak-mbaknya masing-masing yang jualan bisa dicoba belajar buat iklan sendiri gitu kan. Terus yang poin kedua itu voice encore itu biasanya di feature itu ada wawancara. Nah wawancara itu diperlukan di feature sama di berita. Tapi kalau di iklan nggak perlu gitu. Jadi kalau di iklan itu nggak perlu wawancara. Biasanya kalau iklan itu nggak lama ya kan, durasinya itu di bawah 1 menit. Nah untuk backsound, itu backsound bebas. Kalau di feature itu bebas. Kalau di berita itu ada voice over, maksudnya VO. Ngerti ya, pernah dengar berita ya. Jadi berita itu gambar, nanti masa atau mbaknya direkam di HP peristiwa kejadian tanggal sekian gitu ya. Gambar yang ditampilkannya, kejadiannya, tapi backsoundnya kita gitu. Suara kita nanti ditampilkan. Ini kejadian telah terjadi kecelakaan di Lingkar Selatan mengalami luka dengan segala macam itulah kurang lebih. Nanti yang wawancara mungkin saksi atau apa gitu kan. Nah backsound ini fiturnya bebas tadi udah. Sekarang efek itu di feature itu ada transisi ya, diperlukan transisi kalau di feature. Kalau di berita nggak perlu. Kalau di berita itu nggak perlu, jadi cuma hanya potongan-potongan gambar saja gitu kan. Bisa pakai efek karena berita. Nah di iklan itu perlu transisi, diperlukan transisi. Efek-efek boleh gimana bagusnya lah, sekreatif mungkin lah gitu kan. Nah di sini ada teks judulnya bebas ya. Pastilah di feature itu ada informasi ya, nggak mungkin nggak ada informasi, nanti yang nontonnya bingung ini temanya apa gitu. Itu bebas, berita juga bebas, iklan juga bebas gitu. Durasi itu untuk feature 2 menit, karena kalau feature biasanya itu panjang.
bisa, tapi saya nggak usah buat panjang-panjang, 2 menit aja minimal. Teknik pengambilan gambarnya sudah paham, terus input ke komputer sudah paham, kan? Terus pengolahannya minimal sudah paham, nanti pakainya apa, gitu kan? Atau mungkin pakai Master atau Adobe Premiere kalau yang sudah paham Adobe Premiere, kan ya mungkin bisa. Tapi saya usahakan sih kalau bisa sih pakai Adobe Premiere, gitu kan? Karena di dunia kerja itu menggunakan Adobe Premiere. Cuma ya bebas terserah sih, karena kan udah era digital ya, semakin banyak lah tools yang lebih mudah gitu kan, kayak semacam proses editing kayak semacam film orang kan gampang tuh, bisa lah. Master juga nggak ada masalah, yang penting kan hasilnya bagus gitu. Tapi untuk Adobe Premiere itu standarnya minimal tahu gitu ya, walaupun ini tugas ini pakainya pakai alat editing, pakai film macam-macam, tapi minimal basic untuk Adobe Premiere minimal sudah paham gitu kan. Karena di dunia kerja ya standar pakai itu di semua broadcast. Nah, untuk beredar tugasnya 1 menit, untuk iklan 1 menit boleh. Nah, informasi software dipakai ya silakan bebas. Lalu nanti di situ cantumkan karya di akhir video ya. Jadi di akhir video nanti cantum karyanya siapa, lokasi di mana, terus informasi yang mungkin dibutuhkan lah di situ. Bebas. Yang penting namanya apa, lokasinya di mana, pengambilan gambarnya. Mungkin itu ya tugas-tugasnya, mungkin udah paham ya tugas-tugasnya. Ini dipilih ya, bukan dibuat tiga-tiganya. Salah satu aja. Gimana dia tergantung di mana lingkungan teman-teman yang melakukan cocoknya, apa di future buta atau bukan. Oke, gitu aja ya dari saya. Oke, ada yang ditanyakan langsung ke Pak Eka? Ada yang mau bertanya? Silakan. Halo? Bu, ini bertanya ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Itu tugasnya individu apa berkelompok? Oh, ini individu. Itu Ini karena ini untuk PKL ya, untuk pelaporan PKL, jadi ini merupakan tugas individu. Untuk waktu mungkin bisa berapa? Kalau bisa 3 minggu ya, maksimal 4 minggu sudah selesai. bulan Bu. Ya, 1 bulan itu sudah sudah selesai membuat proyeknya plus laporannya. Yang nanti insya Allah hari Senin kita meet lagi. Ya, Ibu akan menjelaskan teknisnya bagaimana untuk pembuatan pelaporan. Ya, jadi kalau misalkan untuk proyek ini, untuk tugas yang dari Pak Eka ini, untuk pengambilan gambar mungkin bisa menggunakan kamera masing-masing ya di rumah. Iya, karena kan tugas individu ya. Jadi silakan menggunakan handphonenya masing-masing. Kemudian untuk editing bisa menggunakan software apa aja Pak? Apa aja boleh, tapi Ya, usahakan untuk belajar. menggunakan Adobe Master Premiere. Jadi nanti kan kalian juga ada praktek ya ke sekolah. Mungkin di sela-sela waktu praktek kalian bisa mengerjakan di sekolah. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Halo? Masih ada nggak suaranya? Sambil tidur. Sambil tiduran lah, sambil rebahan ya PKL enak. Kalau waktu itu saya untuk PKL di Banten TV sambil panas-panasan. Ikut-ikut ambil gambar. Cuma ya begitu Pak ya, lebih berkesan pengalamannya ya Pak ya. Lebih ilmunya lebih dapat gitu ya. Ya mau tidak mau itu kita sekarang sedang masa pandemi, jadi ya terus. Bu, Ya, Bu, silakan. mau nanya tentang materi yang tadi boleh nggak? Iya boleh, silakan. Lewat pesan ya Bu, takut nggak kedengeran. Kenapa? Enggak apa-apa, langsung aja kedengeran kok. Ya, Kan tadi kan tentang jenis budaya kerja. Bisa Ya. nggak Bu, suatu perusahaan itu menggunakan jenis budaya kerjanya lebih dari satu atau cuma hanya satu jenis budaya dalam satu perusahaan? bisa diulang? Nah, Kan tadi kan tentang jenis budaya kerja. budaya kerja. Kalau dalam satu perusahaan itu menggunakan jenis budaya kerjanya itu lebih dari satu atau hanya satu jenis budaya dalam satu perusahaan? Lebih dari satu apanya?
Bebas aku aja boleh budaya kerja jenis budaya. Oh, jadi budaya kerjanya. Jadi gini kan tadi sudah diajarkan budaya kerja, kita kerjanya kayak gimana. Jadi pada saat pengambilan gambar itu diperhatikan juga attitude kita gitu ya. Misalkan kalau misalkan di feature, misalkan kita mengambil gambar mengenai pengrajin tembakau gitu. Nah, itu kita harus ramah gitu ya. Sebelum kita ngambil jangan asal ambil gitu ya. Harus izin gitu. Harus izin, Pak, saya dari Sumbertiga ingin melakukan ada tugas dari sekolah, jadi boleh nggak Pak gitu ya. Terus izin sama semua juga berita iklan juga sama gitu. Jangan sampai nanti malah diklaim nanti iklannya. Jangan sampai kayak gitu ya. Ya, mungkin seperti itu kali Pak. Ya, gimana? Cukup jelas ya, Yunita ya tadi yang nanya ya? Iya Bu. Ya, ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Ini udah banyak yang keluar nih, kenapa? Kuotanya habis atau bagaimana? Oke, nanti mungkin hari Senin ya kita lanjut lagi untuk meet dengan Ibu. Kita nanti akan membahas tentang teknis pembuatan ini ya, tugas proyek dari Pak Eka, dan untuk teknis pembuatan laporan juga nanti akan Ibu sampaikan susunannya seperti apa ya. Jadi kalian, Ibu harap semuanya bisa mengikuti lagi meetnya di hari Senin nanti. Disiapkan lagi kuotanya. Ya, kalau dihitung-hitung lebih efisien ya Pak ya. Kalau misalkan bolak-balik ke Bantu TV kita PKL selama 3 bulan habisin berapa ya? 100.000. Nah, ini kalian sambil rebahan di rumah, iya kan lebih efisien ya. Jadi usahakan nanti hari Senin kita meet lagi. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Halo, udah cukup? Bu, Ya? Bu, apakah boleh minta itunya tuh materi tadi? Oh, materinya? Boleh nanti Ibu share ya. Oke, nanti di-share. Di-share di grup PDR aja ya. Ya Bu. Iya. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Gimana Farid? Oke, untuk hari ini mungkin kegiatan praktek kerja lapangan dengan skema project based learning ya sudah selesai ya. Terima kasih Pak Eka yang sudah bersedia menjadi pemateri di SMK 3 Kota Serang ini. Semoga kerjasama kita dalam PKL dan MOU-nya tetap berjalan dengan baik ya Pak ya. Ibu juga ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian semuanya yang sudah mengikuti hari ini ya. Semoga semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian hari ini. Amin Bu, Ucapkan amin. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti untuk yang belum menyimak ya, tidak bisa mengikuti meet pagi ini, nanti akan Ibu upload videonya di YouTube itu ya. Nanti aku akan share YouTube linknya. Silakan nanti di. Ya Bu. Ya, terima kasih. Siap. Oh,